Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Firza Rizky dapat hadir menjumpai Anda dalam liputan khusus debat publik Pilkada serentak 2018. Pemirsa, 27 Juni mendatang seperti kita ketahui ada 13 daerah di Indonesia yang akan mengikuti Pilkada serentak dengan hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau calon tunggal. Salah satu di antaranya di Sumatera Selatan ada satu yaitu Kota Prabu Muli, dan 12 April 2018 hari ini akan dilakukan debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, di mana pasangan Ridho Yahya dan Ardiansyah Fikri akan melakukan paparan visi misi serta dilakukan penajaman visi dan misi langsung dari beberapa panelis yang sudah disiapkan oleh KPUD Kota Prabu Muli. Lalu seperti apa debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli? Selamat menyaksikan. Masyarakat Kota Prabu Muli. Pilkada sudah di depan mata. Ayo tentukan hak pilih Anda. Ingat, ingat, ingat. 27 Juni 2018. Datang berpilih. Pilihan Anda menentukan masa depan kita semua. Selamat datang dalam acara debat publik pertama Kota Prabu Muli 2018. Perkenalkan saya Teti Masayu sebagai Master of Ceremony hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada pasangan calon yang telah hadir serta para partai pengusung dan partai pendukung dari pasangan calon. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para panelis. Selamat datang kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta anggota yang kami hormati. Selamat datang Ketua KPU Kota Prabu Muli beserta anggota dan jajarannya. Langsung saja kita mulai acara kita pada hari ini. Inilah dia debat publik pertama Kota Prabu Muli 2018. Kita sambut moderator kita. Beliau adalah salah satu presenter TV berita nasional, salah satunya TV One, Ike Suharjo. Terima kasih Mbak Teti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang hadir sekalian. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Selamat datang dalam acara debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan 2018. Debat publik menjadi penting sebagai bagian dari program sosialisasi agar publik mengetahui apa saja program paslon untuk membangun kota Prabu Muli dan melayani masyarakat Prabu Muli. Saya Ike Suharjo akan menjadi moderator dalam debat publik pagi hari ini. Ada 4 bagian besar dalam debat publik pertama pada pagi hari ini yang terdiri dari pertama, pemaparan visi misi paslon. Nanti juga akan ditayangkan video serta penjelasan bagaimana kinerja dan prestasi paslon. Kedua, panelis memberikan pertanyaan serta option terbaik di bidangnya masing-masing kepada paslon. Kemudian pertanyaan dari masyarakat yang akan dibacakan oleh saya sendiri sebagai moderator kepada paslon. Dan terakhir, paslon meminta pendapat kepada panelis sesuai bidang masing-masing. Hadirin sekalian, segera kita panggil pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli Sumatera Selatan untuk periode 5 tahun mendatang, Insinyur Haji Ridho Yahya MM dan Haji Ardiansyah Fikri SH. Hadirin, tepuk tangan yang meriah. Mengawali acara debat pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Putri Elenia. Hadirin, dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali, dan untuk paslon silakan duduk kembali. Agar acara debat berjalan dengan lancar dan sukses, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Fatoni, SPDI. Kami persilakan kepada Bapak Muhammad Fatoni untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tiada kata yang pantas kami ungkapkan kecuali rasa syukur yang tiada tara kehadirat-Mu. Karena izin dan ridho-Mu, pada hari ini kami dapat melaksanakan debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2018. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai acara yang Engkau ridhoi. Tambahkan wawasan keilmuan kami, peliharalah persatuan dan kesatuan kami. Jangan Engkau cerai-beraikan kami dan kokohkan ukhuwah di antara kami. Ya Allah, ya Qadir, Engkaulah penentu dari segala yang ada di alam ini. Karena Engkaulah pemilik segala kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada orang-orang yang Engkau hendaki, dan Engkau cabut kerajaan kepada orang-orang yang Engkau kehendaki. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, sebentar lagi kami akan menggelar pemilihan kepala daerah. Ciptakanlah suasana aman, tenang dan kondusif. Tiupkanlah roh kesabaran kepada aparat untuk bekerja secara persuasif, agar semua pihak bisa menerima hasilnya secara arif. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fatoni. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, KPU Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan memutuskan bahwa hari ini, Kamis 12 April 2018, sebagai hari terselenggaranya debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan 2018. Dengan hormat kami undang ke depan tuan rumah Ketua KPU Kota Prabu Muli, Muhammad Takyul. Kami persilakan untuk naik ke atas podium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta komisioner yang dapat hadir pada hari ini. Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala BIN Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Korlap, Morenim, Pali dan Prabu Muli. Yang saya hormati Bapak anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Prabu Muli. Dan yang kami hormati Bapak-bapak dari panelis dan moderator pelaksanaan kegiatan debat publik ini. Selamat datang Bapak Ibu di Kota Prabu Muli. Kemudian yang kami hormati pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli beserta seluruh anggota tim pemenangan dan partai pendukung dan pengusung yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kami komisioner KPU beserta dari kabupaten kota se-Sumatera Selatan yang dapat hadir pada hari ini. Selanjutnya tak lupa yang kami hormati dan kami banggakan serta yang sangat
kami cintai hadirin hadirat para undangan sekalian. Pertama izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian, yang tentunya dalam kesempatan ini juga kami mengharapkan kepada kita semua bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga debat publik ini dapat berjalan baik, lancar dan aman. Kemudian lebih daripada itu, kami juga memohonkan doa kita semua, semoga pada gilirannya nanti dalam rangka pelaksanaan pilkada di Kota Pramuli dapat berjalan baik, lancar dan aman, termasuk pemilihan wali kota dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang di wilayah Kota Pramuli. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kami sampaikan kepada pasangan calon, kiranya dapat memanfaatkan waktu dan tempat yang telah kami berikan pada acara debat publik pada hari ini, yang tentunya bersama-sama dengan pihak panelis. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Takyul. Kami persilakan kembali ke tempat. Pemirsa, di samping saya sudah hadir Ketua KPUD Kota Prabumuli dan juga Komisioner Divisi Sosialisasi KPUD Kota Prabumuli. Yang pertama ini Ketua KPU Bapak Muhammad Tahyul dan juga Komisioner Divisi Sosialisasi KPUD Prabumuli Ibu Titi Malinda. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik, mungkin kita akan langsung memulai perbincangan. Yang pertama mungkin saya bertanya ke Ibu Titi Malinda terlebih dahulu. Ini mengenai sosialisasi terkait apa aja nih usaha yang dilakukan oleh KPUD Prabumuli dalam mensosialisasikan terkait dengan pilkada ini, Bu? Ya, jadi Kota Prabumuli KPU-nya sudah mensosialisasikan pilkada untuk Pilwako dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini sejak tahun 2018. Dimulai dengan disosialisasikan kepada pemilih pemula, kemudian kepada disabilitas, dilanjutkan lagi dengan 37 desa dan kelurahan. Kita mensosialisasikan bahwa akan ada pilkada di 27 Juni 2018. Kemudian di awal 2018 kita terus bersosialisasi dengan memanggil lagi pemilih pemula, kemudian kita akan juga melakukan simulasi ke desa dan kelurahan sebanyak 37 desa dan kelurahan. Kemudian akan dilakukan karnaval, pentas seni, dan beberapa sosialisasi yang akan dilakukan ke majelis taklim. Dilakukan lagi sosialisasi ke disabilitas kembali. Itu saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Prabumuli. Baik, ini kalau kita tadi sudah dijelaskan mengenai sosialisasi Pak Tahyul. Ini kalau untuk mengenai data pemilih sendiri, ini udah berapa persen yang sudah dilakukan Pak? Alhamdulillah, sesuai dengan tahapan mengenai data pemilih ini, kita telah melakukan pendataan itu sampai ke tingkat desa-desa, di mana sampai dengan kemarin itu kita sudah untuk tetapkan DPT sementara sebanyak 128.558 pemilih. Dan dalam tahapan berikutnya, dalam waktu singkat ini, insya Allah akan diadakan dengan adanya perbaikan-perbaikan, akan diplenokan daftar pemilih tetap, yang tentunya ini dalam waktu singkat, dalam mungkin 2 atau 3 hari ini baru akan tuntas. Baik, pada saat nanti pelaksanaan pilkada sendiri Pak punya target tentunya KPUD Prabumuli. Berapa persen nih Pak targetnya untuk pemilih sendiri pada saat pelaksanaan pilkada? Tentunya demikian, bahwa mulai pilkada tahun 2013 bahwa Prabumuli telah mencapai partisipasi masyarakat sebesar lebih kurang 76,5%. Dan insya Allah pada tahun 2018 ini kami mempunyai cita-cita untuk menaikkan partisipasi masyarakat ini lebih kurang 78 ataupun sampai 80%. 78 sampai 80%. Mengingat bahwa ini pilkada Prabumuli berbeda dengan pilkada lainnya dengan hanya satu pasangan calon atau calon tunggal. Bagaimana mekanisme pencoblosan nanti seperti apa Pak? Ya, Alhamdulillah karena itu sudah diatur dalam PKPU tersendiri bahwa sistem pelaksanaan pencoblosan daripada surat suara tentunya sudah didesain tetap ada pasangan calon, dan untuk wujud demokrasinya ada pilihan kolom kosong di sebelahnya, sehingga masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih yang gambar calon ataupun mencoblos kolom kosong tersebut.
Baik, terakhir ini untuk pihak KPUD bisa memberikan himbauan kepada pemirsa khususnya masyarakat Prabu Muli, Pak, silakan. Ya, terima kasih khususnya kepada warga masyarakat Prabu Muli. Tentunya bahwa pilkada ini sudah diambang mata. Kami berharap dengan penuh hormat kiranya masyarakat Kota Prabu Muli tentunya yang mempunyai hak pilih pada tanggal 27 Juni 2018 nanti ramai-ramai datang ke tempat pemilihan untuk memberikan hak suaranya. Saya rasa itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak Layu, Ibu Titi Melinda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, masih dalam acara debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, dan di samping saya sudah hadir ini Kapolres Prabu Muli, Bapak KBP Tito Travolta Huta Huruk. Iya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan hadir ini Pak. Saya yakin sibuk sekali hari ini, Pak Tito. Kalau kita berbicara seputar pengamanan sendiri Pak, baik terkait dengan debat publik ini dan juga saat ini pengamanan dari debat publik dan juga bagaimana kondisi keamanan di Prabu Muli saat ini Pak? Baik, secara umum keamanan di Ibu Kota Prabu Muli dapat saya katakan kondusif. Kita sudah melakukan langkah-langkah dalam rangka mengamankan seluruh tahapan pemilu kada di Kota Prabu Muli ini, dan saya telah memerintahkan kepada personil kami baik dari intelijen misalnya melakukan deteksi dini apabila ada hal-hal yang dianggap dapat menjadi gangguan atau potensi gangguan di dalam rangka pemilu kada. Kemudian Satreskrim telah siap dengan Sentra Gakumdu bekerja sama dengan Panwaslu untuk melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran pada saat tahapan pemilu kada. Demikian. Baik, sejauh ini Pak persiapannya apa saja Pak yang sudah dilakukan oleh Bapak dan tim ini dalam kait dengan pengamanan pilkada? Tentu saja persiapan kita melaksanakan pelatihan Sispam Kota dalam rangka menangani apabila ada situasi-situasi kontingensi, kemudian situasi lainnya yang membutuhkan penindakan baik dari segi preventif maupun represif. Kemudian kami juga melaksanakan simulasi-simulasi lainnya, memberikan arahan kepada personil bagaimana tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi tahapan pemilu sampai dengan pemilihan pemungutan suara nanti. Baik, terima kasih Pak Tito, KBP Tito Travolta Huta Huruk Kapolres Prabu Muli, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama Kapolres Prabu Muli, KBP Tito Travolta Huta Huruk, dan kita akan lanjutkan kembali debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli. Selamat menyaksikan. Masyarakat Kota Prabu Muli. Pilkada sudah di depan mata. Ayo tentukan hak pilih Anda. Ingat, 27 Juni 2018 datang ke TPS. Pilihan Anda menentukan masa depan kita semua. TV untuk menyelenggarakan dan menyiarkan tayangan ulang debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan 2018. Hadirin sekalian, agar debat berjalan dengan lancar dan tertib, tentunya ada aturan ataupun tata tertib yang wajib kita patuhi, tidak hanya pasangan calon, namun juga para pendukung paslon yang hadir di sini. Apa saja tata tertib tersebut? Mohon izin untuk paslon. Pasangan calon wajib berperilaku sopan dan mengikuti aturan debat yang telah disepakati. Pertanyaan dan jawaban pasangan calon harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.
Jawaban pasangan calon tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan yang ditandai dengan bunyi bel. Perhitungan waktu akan dimulai dari kata pertama pasangan calon. Untuk pendukung pasangan calon, siap? Pendukung pasangan calon dipersilakan mematikan alat komunikasi, mode silent, dan tidak diperkenankan merokok di ruangan debat. Pendukung pasangan calon tidak diperkenankan untuk meneriakkan yel-yel kecuali atas arahan dari moderator. Pendukung pasangan calon tidak diperkenakan untuk membawa atribut parpolnya masing-masing. Tepuk tangan hanya dilakukan apabila ada panduan dari moderator. Buat para jurnalis, dilarang untuk menghidupkan flash pada saat acara berlangsung. Dan pendukung pasangan calon baik yang berada di luar maupun di dalam ruangan wajib bersikap tertib. Pendukung pasangan calon tidak diperkenakan berbicara, bertanya, dan membuat kegaduhan pada saat acara debat berlangsung. Dan terakhir, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada para pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib selama acara berlangsung. Bagaimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Semuanya sepakat? Komitmen? Baik. Dan sebelum kita memulai acara inti, kita saksikan terlebih dahulu video dari KPU Kota Prabu Muli berikut ini. Masyarakat Kota Prabu Muli. Pilkada sudah di depan mata. Ayo tentukan hak pilih Anda. Ingat, ingat, ingat. 27 Juni 2018. Datang ke TPS. Pilihan Anda menentukan masa depan kita semua. Dan selanjutnya kita akan melihat tayangan video dan penjelasan langsung oleh paslon terkait progres kerja, visi misi, dan prestasi paslon. Silakan paslon untuk maju menjelaskan dan memaparkan video. Kami persilakan. Waktu paslon, durasi maksimal 40 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menyampaikan kilas balik. Karena mengapa saya menyampaikan kilas balik? Karena kami merupakan wali kota dan wakil wali kota periode 2013-2018. Tentunya kalau kami langsung mengacu ke visi misi 2018-2023, nantinya takut program ini tidak nyambung, Ibu Bapak. Makanya izinkan kami bersama wakil wali kota menyampaikan kilas balik awal 2013-2018, program-program apa yang telah kami laksanakan dan apa-apa yang sudah kami tuntaskan selama 2013-2018. Ibu dan Bapak panelis yang saya hormati, yang kami banggakan dan kami cintai, kami meletakkan visi dan misi 2013-2018, yaitu Prabu Muli itu prima dan berkualitas. Bagaimana caranya kota Prabu Muli itu harus menjadi kota yang berprestasi. Mungkin ingat sekarang sebagian kecil Rara sudah tampil, itu prestasi. Dan prestasi-prestasi lainnya nanti saya paparkan. Kemudian religius, itu penting karena Prabu Muli kota yang beragam, berbeda suku, berbeda agama, sangat banyak. Kemudian inovasi, kita harus berinovasi. Prabu Muli ini kalau tidak berinovasi, apa jadinya kota kita tidak akan menjadi kota yang terbaik. Kemudian mandiri, kita berusaha sekuat tenaga dengan kemampuan kota Prabu Muli, kita bisa menjadikan kota kita menjadi kota yang terbaik. Aman, aman tidak terlepas walaupun tugas kepolisian
Itu merupakan bentuk tanggung jawab juga dari pemerintah kota dalam membuat kota ini menjadi kondusif, Ibu Bapak. Makanya kami tambah berkualitas, sehingga bagaimana caranya Prabu Muli ini benar-benar menjadi kota Prabu Muli yang prima dan berkualitas. Makanya nanti ini akan kami pertahankan di 2018-2023, merupakan bagian juga dari visi misi kami yang belum tercapai di 2013-2018. Di sini Prabu Muli bukan seperti dibayangkan oleh orang-orang luar. Prabu Muli itu hebat, uangnya banyak, sumber daya alamnya banyak, tapi tidak demikian yang terjadi di kota Prabu Muli. Inilah keadaan keuangan. Orang selalu menganggap Prabu Muli itu kecil, wajar maju. Ya wajar, dananya kecil, kotanya kecil. Kota lain kotanya besar tapi anggarannya besar. Ini yang terjadi di kota Prabu Muli. Luas wilayah memang kecil, kami hanya 43.450 hektar. 6 kecamatan, 25 kelurahan, 12 desa. KK lebih kurang 45.000, jumlah penduduk lebih kurang 177.000. Data sekarang mungkin sekitar 200.000 jiwa. Ini yang terjadi kondisi Prabu Muli, akan saya hubungkan dengan program-program supaya program bisa berjalan. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Awal kami menjabat, kami meletakkan 11 program prioritas di kota Prabu Muli ini. Dengan anggaran yang kecil kami punya pemikiran. Kalau bisa anggaran kecil Prabu Muli bisa membangun. Prabu Muli bisa membangun tanpa merusak lingkungan. Itu harapan kami yang kami masuk selalu dalam pemikiran kami. Kalau uang banyak bisa membangun, suruh anak SD saja yang jadi wali kota. Kalau kita bisa membangun alam rusak, tidak usahlah suruh menjadi wali kota, cukup aja tamatan SD. Wali kota itu bagaimana caranya uang sedikit, lingkungan tidak rusak, bisa membangun. Itu harapan kita, bagaimana menjadikan kota Prabu Muli kota prima yang berkualitas. Ini kita mulai pertama pembangunan rumah. Ini kondisi terjadi pada tahun 2013. Ini terjadi kondisi 2013. Saat naik kita melihat seperti ini terjadi di kota yang kita cintai. Yang katanya Prabu Muli kota minyak, kota gas, ada Pertaminanya. Tapi ini yang terjadi di kota yang kita cintai. Menangis kita melihatnya. Apakah layak ini disebut sebuah rumah untuk manusia yang sudah 73 tahun merdeka, ternyata rumahnya seperti ini. Coba kita renungkan. Kita beruntung sekarang pejabat-pejabat. Tapi ingat, hidup ini ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Sekarang kita kaya. Suatu saat siapa tahu anak, cucu, cicit kita akan mengalami hal yang seperti ini tadi. Makanya saya mengajak. Awal saya menjadi wali kota bersama Bapak Wakil Wali Kota. 5.000, ayo kita peduli pegawai. Kamu beruntung bergaji 4 juta, 5 juta. Lihat tetangga kita, lihat saudara kita, lihat keluarga kita. Yang rumahnya seperti yang tidak layak untuk ditempati sebagai seorang manusia. Akhirnya 5.000 pegawai saya sadarkan bersama Bapak Wakil. Ingat saya bilang, sisihkan dari 4 juta itu 100.000 saja. Yang 3 juta sisihkan hanya 60.000 saja. Yang 2 juta sisihkan hanya 10.000 saja. Ingat, kalau kita meninggal yang bergaji 4 juta, bukan yang 3 juta 990.000 yang menyelamatkan kita. Tapi 100.000 yang kita bagikan untuk orang-orang susah, yang kita lakukan itulah yang menyelamatkan kita saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Ini yang kita lakukan Ibu Bapak. Kalau tidak kita lakukan, bagaimana ini nasibnya kalau menerima cucu atau cicit kita di kemudian hari. Menangis saya melihat hal yang seperti ini. Dan alhamdulillah syukur, rumah ini kita beda dengan tempat lain. Karena agama mengajarkan kalau kita membantu orang jangan tanggung-tanggung. Program kementerian kalau membantu hanya ganti seng. Program kementerian kalau membantu hanya ganti dinding. Tapi program pemerintah kota Prabu Muli, alhamdulillah orang miskin langsung dibuatkan rumah baru seperti yang Ibu Bapak lihat tadi.
Tidak tanggung-tanggung, kita berikan sertifikat. Kita kerjasama dengan Badan Pertanahan. Ayo program Pronanya ini kesempatan untuk membantu. Kita berikan. Gratis kita kerjasama dengan Kementerian ESDM. Kita pasangkan listrik gratis kepada warga kita. Ini yang kita lakukan. Kemudian juga gas kita pasangkan. Orang miskin benar-benar kita muliakan. Karena mengapa? Karena kita sadar. Kalau kita memperlakukan orang miskin istimewa, suatu saat kalau cucu cicit kita miskin, paling tidak cucu cicit kita diperhatikan juga suatu saat oleh orang-orang yang saat itu menduduki jabatan. Itu harapan dari pemerintah, kenapa kita lakukan. Dan alhamdulillah syukur, semenjak kita lakukan, hampir semua swasta yang ada di Kota Prabu Muli ini begitu simpatik dengan program kita. Karena mengapa? Karena program ini nyata. Program ini tidak hanya janji. Program ini tidak hanya dibuat-buat. Program ini hanya bukan untuk nyalon wali kota. Tapi program ini kita buktikan dengan nyata. Makanya alhamdulillah Bank Mandiri berkontribusi ikut membangun rumah seperti ini. Terima kasih Pak Dandim. Ini Dandim membantu rumah, sudah 3 rumah. Ini Polres. Luar biasa, di Indonesia belum ada. Ini di Prabu Muli sudah membantu 3 rumah Polres dengan infak pegawainya. Ini DPR. Sekarang di mana-mana konotasinya DPR bagaimana. Tapi di Prabu Muli begitu mulia hatinya. Menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut berpartisipasi, ikut membantu orang-orang yang susah di Kota Prabu Muli ini. Alhamdulillah syukur. Awal kami menjabat jumlah rumah tadi berjumlah lebih kurang 2.116 rumah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kita mampu menyelesaikan sebanyak 2.364 rumah. Bahkan kementerian akhirnya ikut menyumbang. Pak Rido, Pak Fikri, berapapun Prabu Muli minta rumah kita selesaikan. Kenapa? Karena pegawainya dan BUMN-nya sudah tekad bersama-sama untuk menuntaskan program PBB rumah untuk semua. Dan program Pak Jokowi 2 juta rumah. Dan Prabu Muli termasuk yang tercepat menuntaskan program rumah tidak layak huni ini, Ibu Bapak. Akhirnya penghargaan bukan kita harapkan. Yang kita harapkan itu adalah apa yang kita lakukan dirasakan oleh masyarakat. Makanya program ini alhamdulillah syukur dengan sendirinya datang penghargaan. Coba Ibu Bapak bayangkan di musim hujan seperti ini, rumah bocor, lantai tanah. Bagaimana kalau menimpa Ibu Bapak nasib sekarang seperti itu? Menangis. Makanya saya berharap mari kita berbagi. Selagi kita punya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisihkan sebagian rezeki Ibu Bapak untuk orang-orang yang kehidupannya seperti ini. Ibu Bapak, orang miskin itu tidak dihargai, diremehkan, dilecehkan. Siapa lagi yang akan memperhatikan kalau tidak kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Bapak. Makanya ini menurut kami 2013-2018 program rumah yang punya tanah sendiri ini tuntaslah di Kota Prabu Muli. Hanya tinggal sekarang yang rumahnya gobok tapi tanahnya orang lain. Itu yang masih belum. Insya Allah ini kalau kami dipercaya ini akan kita tuntaskan juga di Kota Prabu Muli. Sehingga Prabu Muli benar-benar menjadi kota yang tidak lagi memiliki rumah-rumah kumuh seperti yang kita lihat tadi. Kemudian yang kedua, penolakan eksplorasi batu bara. Orang sering membaca dari Palembang, Muara ini, Melahat sering membaca. Di Indonesia hanya ada 2 yang berani menolak eksplorasi batu bara. Pertama Balikpapan, kedua Prabu Muli. Kenapa kami menolak? Untuk apa membangun kalau alam rusak? Yang kedua Prabu Muli hanyalah sebuah kota kecil. Ini adalah alam Prabu Muli. Mata pencahariannya adalah karet, nanas. Ini alangkah sayang. Agama mengajarkan juga kalau bisa kita ini kata agama, sesuatu itu berikanlah kepada orang yang ahlinya. Kalau bukan orang ahlinya, tunggulah kehancurannya. Prabu Muli ahlinya adalah, kalau bahasa Prabu Muli nako. Ahlinya adalah pertanian.
ahlinya adalah perkebunan. Apakah mereka akan nambang? Ini akan terjadi. Ini akan terjadi. Makanya saya menghimbau kepada dari ujung ke pangkai 200.000 masyarakat Kota Prabumulih. Ayo, kapan lagi kita akan sayang dengan kota kita ini? Semua orang ingin merusak kota kita ini. Kalau tidak kita menyelamatkannya, siapa lagi? Saya menangis melihat seperti ini. Menangis. Menangis. Ini tergoda uang sedikit, mau menghancurkan kota kita. Ini bayangkan, tanpa dieksplorasi batu bara saja lewat, ini yang terjadi di kota kita. Apa tidak menangis kita? Apa tidak menangis? Jalan lingkar dibangun oleh uang rakyat Kota Prabumulih, tapi yang hancur seperti ini yang terjadi. Makanya ini saya tunggu-tunggu. Saya tunggu-tunggu acara seperti ini. Ini yang terjadi, jalan saja hancur. Jangankan dari tambang, jalan saja hancur. Kalau kami berdua tetap memberikan izin tambang di Kota Prabumulih ini, menangis kita. Menangis. Menangis kita melihat kejadian seperti ini. Tapi kami tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita berbagai cara ini yang akan menyumpai kita, khususnya warga Prabumulih. Ini yang akan menyumpai kita di kemudian hari. Kalau kita memberikan izin tambang batu bara di Kota Prabumulih, inilah yang akan menyumpahi kita. Bagaimana masa depan kami? Minyak diambil, gas diambil, batu bara diambil. Apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita di kemudian hari? Hanya sumpah serapah untuk kita generasi saat ini, Ibu Bapak. Ayo kita sama-sama. Ayo kita sama-sama. Kapan lagi kita akan cinta dengan kota kita ini? Kapan lagi kita akan sayang dengan kota kita ini? Kapan lagi kita akan memiliki kota kita ini? Orang lain berusaha untuk menghancurkan, kita Kota Prabumulih ini yang akan menyelamatkan kota yang sama-sama kita cintai. Stop munafik kita, sayang Prabumulih di mulut, tapi tidak sayang di perbuatan. Ubah pola pikir itu. Mulai saat ini, sayang Prabumulih, ikuti dengan perbuatan kita bahwa kita sayang di mulut dan perbuatan untuk Kota Prabumulih. Ini yang terjadi. Ini insya Allah 2013-2018 ini tuntas juga. Artinya rasanya sulit Prabumulih akan ditambang dengan usaha-usaha yang wali kota, wakil wali kota, dan DPR sudah membuat perda-perdanya, Ibu Bapak. Ini DPR kita bangga punya DPR kita. Walaupun DPR itu alhamdulillah kita bangga. Begitu sayangnya mereka. Sehingga DPR juga sepakat mengeluarkan peraturan daerah RT RW. Yang salah satunya pelarangan eksplorasi batu bara di Kota Prabumulih. Kita terima kasih kepada DPRD kita. Yang kedua, terima kasih juga kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2006 mengeluarkan perda RT RW juga yang di dalamnya menyatakan juga bahwa Kota Prabumulih tidak termasuk juga dalam kawasan tambang. Yang ketiga, ternyata Bapak Presiden juga sudah mengeluarkan Perpres nomor 13 tahun 2012 yang juga menyatakan bahwa perda RT RW wilayah Sumatera Prabumulih tidak termasuk dalam kawasan tambang batu bara. Ibu dan Bapak, saya yakin Kota Prabumulih akan selamat dengan adanya 3 aturan ini. Bisa tidak selamat kalau Presiden mengubah peraturannya, DPR Provinsi merevisi perdanya, DPR Kota merevisi perdanya, rasanya sangat sulit. Kemarin sudah ada 4 izin tambang, tapi di sini jelas izin pemetaan uang yang tidak sesuai dengan RT RW dibatalkan sesuai dengan peraturan daerah. Izin pemetaan uang yang diperoleh tidak prosedur, batal demi hukum. Artinya 4 izin usaha penambangan sebelum keluarnya perda ini dengan sendirinya batal demi hukum. Makanya selamatlah Kota Prabumulih. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia, lanjut. Selanjutnya jaringan gas. 89 tahun Prabumulih diambil gasnya. Dikirim ke Pusri, dikirim ke Jakarta, dikirim ke Singapura. Kita hanya gigit telunjuk, kita hanya jadi penonton. Tapi alhamdulillah, mulai 2010 kita berusaha dengan hanya APBD 3 miliar kita usahakan. Akhirnya kenapa Prabumulih sekarang kalau dulu belum menikmati gas, dimulai 2010
sekarang Prabu Muli 46.500 semuanya sudah menikmati gas rumah tangga. Orang banyak menyampaikan, Pak Ridho, Pak Fikri, Prabu Muli itu kecil, wajarlah gas 100%. Bukan kecil besarnya kota, tapi banyak sedikitnya pasangan. Surabaya kota terbesar kedua sampai saat ini hanya 27.000 pasangan sampai detik ini. Palembang baru 18.000, Bontang baru 8.000, Jakarta baru 9.000, tapi Prabu Muli 46.560, Ibu Bapak. Makanya kita menjadi percontohan. Artinya ini tuntas juga. Yang hebatnya apalagi, Prabu Muli menjadi pelopor pemasangan gas rumah tangga 46.000 gratis semua bagi masyarakatnya. Palembang waktu itu bayar 3.800.000, Bogor bayar 5 juta, Surabaya bayar 6 juta, tapi Prabu Muli 46.500 semuanya gratis bagi masyarakat kota Prabu Muli. Ini menurut saya sesuatu yang kita banggakan, karena Allah itu memberikan gas bukan untuk Singapura, bukan untuk Pusri. Allah itu memberikan untuk Prabu Muli, wajarlah kalau masyarakat kota Prabu Muli berhak untuk menikmati gas rumah tangga tersebut. Makanya kita dinobatkan oleh Pak Menteri sebagai salah satu, sebagai percontohan nasional gas rumah tangga di Republik yang tercinta ini. Ini suatu kebanggaan bagi masyarakat kota Prabu Muli. Yang selanjutnya adalah program pengembangan UKM. UKM ini usaha kecil menengah, kita berupaya sekuat tenaga. Bagaimana caranya peningkatan ekonomi ini terjadi benar-benar sesuai harapan. Kami berdua awal sebagai wali kota, wakil wali kota, kita pinjamkan modal mereka 2 juta. Tapi apa yang terjadi? 300 yang kita pinjamkan hanya mengembalikan orang 275 orang. Kita coba lagi 4 juta dari orang 80, hanya mengembalikan orang 8. Menurut saya bukan salah mereka, salah kita. Karena pemerintah bukan ahlinya uang, yang ahli uangnya adalah bank. Makanya kita rubah konsep. Kita rubah konsep sekarang. Masyarakat ekonominya kita bantu alat, modalnya kita kerjasama dengan bank. Karena kalau kita menyalahin agama, tunggulah kehancuran kita. Makanya di sini pemerintah, dalam hal ini pemerintah 2013-2018, dalam hal pengentasan kemiskinan ini, mereka kita bantu alat seperti ini. Bertebar di mana-mana di kota Prabu Muli. Uang modalnya kita pinjamkan ke bank, ini gratis dari pemerintah kota Prabu Muli. Ini yang terjadi kita lakukan. Ini yang kita lakukan. Bayangkan di mana-mana pemulung tidak dihargai. Di Prabu Muli pemulung dibantu gerobak, bahkan langsung timbangan kita berikan seperti ini. Ini instalasi ribuan kita berikan kepada warga kota Prabu Muli. Dalam hal untuk meningkatkan ekonomi masyarakatnya, karena wali kota, wakil wali kota sadar bahwa hidup miskin itu tidak enak. Makanya ini kita gelontorkan. Yang Dandang kita bantu peralatannya. Batako kita bantu peralatannya juga. Kusen kita bantu peralatan sugu dan lain sebagainya. Kemudian bengkel las kita bantu seperti ini. Kami tidak seperti program dulu yang memaksakan masyarakat, tapi masyarakat yang mengajukan ke kita sesuai dengan proporsinya, itu yang kita bantu. Kemudian kita kerjasama dengan bank untuk membantu modalnya. Penetas ayam juga kita bantu sesuai profesi masing-masing. Becak juga. 73 tahun kita merdeka, masih manusia menarik manusia. Ini sangat ironis yang terjadi. Sudah rumah kumuh, manusia menarik manusia. Prabu Muli tidak boleh. Prabu Muli tidak boleh. Di masa kami berdua menjadi wali kota, wakil wali kota, hargailah manusia itu. Makanya Prabu Muli semua becaknya kita bantu mesin semua. Jadi itu wajar kalau manusia ditarik mesin. Bukan zaman penjajahan lagi. Manusia ditarik oleh manusia. Ini yang kita lakukan di kota Prabu Muli dalam hal menghargai orang miskin dan juga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengangguran. Coba ibu bapak bayangkan. Di Prabu Muli ada 12 SMA yang tiap tahun menamatkan. Ada Akbid, ada Akper. Di Palembang ada Unsri, IAIN, Sakya Kirti, Tridinanti.
Berbanding enggak 90 berbanding 10 antara lulusan perguruan tinggi dengan lapangan kerja? Tidak berbanding sama sekali. Tidak berbanding sama sekali. Saya pernah hitung antara tamatan sekolah dengan lapangan kerja tidak sebanding 90% berbanding 10, Ibu Bapak. Dan itu pun hanya untuk orang-orang yang pintar. Kalau orang-orang yang bodoh pasti tidak termasuk dalam yang diterima menjadi pegawai. Bagaimana orang-orang yang bodoh? Orang bodoh warga kita juga. Orang bodoh manusia juga. Orang bodoh juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Makanya Prabu Muli tanpa memikirkan pintar bodoh, kita latih mereka. Di Prabu Muli ada 5.534 pengangguran. Kita baru mampu hanya mengentaskan 1.157, tinggal 4.377 orang lagi pengangguran di kota Prabu Muli yang sama-sama kita cintai ini. Jadi ini kita latih mereka, salon, menjahit dan lain sebagainya. Kemudian tempat ibadah. Tempat ibadah ini yang paling utama Prabu Muli dalam membangun adalah menciptakan kerukunan umat beragama. Karena Prabu Muli kota heterogen, berbeda suku, berbeda agama. Karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karunia ini harus kita syukuri. Kita syukuri, harus kita perhatikan semua. Makanya alhamdulillah sampai saat ini Prabu Muli telah menyelesaikan membangun 10 masjid, 10 musola, merenovasi 110 masjid yang ada di kota Prabu Muli. 2 gereja sudah kita selesaikan, 1 pura sudah kita selesaikan, 1 kelenteng sudah kita selesaikan. Hanya tinggal 40 masjid lagi yang belum kita renovasi. Artinya insya Allah siapapun yang dipercaya sebagai wali kota Prabu Muli sudah kelewatan kalau tidak mampu menyelesaikan tinggal 40 tempat ibadah. Ini yang kita laksanakan. Hidup ini hanya sementara. Kata Kiai, kalau kita bisa membangun tempat ibadah dengan uang sendiri, nanti akan disiapkan rumah yang indah di sorga, Ibu Bapak. Saya tidak punya uang, tapi saya punya kebijakan. Paling tidak dengan hampir 120 masjid, paling tidak walaupun saya tidak punya rumah indah di sorga dengan Pak Wakil, paling tidak ikut masuk surga jadilah, Ibu Bapak. Paling tidak itu, Ibu Bapak. Ini yang kita lakukan semua. Semuanya tidak lepas perhatian dari pemerintah kota Prabu Muli dari berbagai sudut. Ini gerejanya yang kita bangun. Ini yang kita lakukan. Sebagai bentuk kita membentuk kerukunan umat beragama. Jadi insya Allah kerukunan umat beragama semasa kami berdua dipercaya wali kota dan wakil wali kota, kami yakin terjamin. Ini pura, jemaatnya hanya 30, pura kita renovasi ini di Karya Mulia. Banyak warga Prabu Muli tidak tahu mungkin di mana ini kok ada pura, ini di Karya Mulia. Jemaatnya hanya 30. Ini alhamdulillah kita renovasi. Kita renovasi. Kita berikan kesempatan seluas-luasnya bagi mereka untuk beribadah, Ibu Bapak, sesuai dengan agamanya. Lanjut. Yang selanjutnya sholat BTA. Ini khusus bagi umat Islam. Kalau Kristen kita serahkan ke masing-masing sekolahnya. Tapi bagi umat Islam, ini merupakan kewajiban pokok. Karena sekarang di mana-mana narkoba, di mana-mana pencurian, kita hanya bisa menangkap. Tapi kita tidak punya solusi. Bagaimana supaya pencurian narkoba tidak terjadi lagi. Sama saja dengan kita punya rambutan masam. Kita hanya bisa menebang, akan tumbuh tunas baru lagi. Pasti rambutan itu akan masam lagi. Tapi semestinya tidak demikian. Rambutan masam kita tebang, tapi kita nanam rambutan yang baru, yang manis. Insya Allah yang masam habis, tumbuhlah rambutan yang manis. Artinya anak-anak harus kita bekali sholat dan baca tulis Al-Quran. Kalau anak-anak bisa sholat dan baca tulis Al-Quran, dengan sendirinya narkoba, pencurian dan lain-lainnya akan terhindar di kota Prabu Muli yang sama-sama kita cintai ini. Alhamdulillah syukur. Di akhir jabatan kami berdua, seluruh SD di kota Prabu Muli ini sudah 90% anak-anaknya bisa sholat dan baca tulis Al-Quran. Tidak bisa naik kelas 5 SD kalau tidak bisa sholat BTA. Tidak bisa naik kelas 6, bahkan tidak bisa masuk SMP kalau anak-anaknya tidak bisa sholat dan baca tulis Al-Quran. Ini kebahagiaan. Karena di Prabu Muli ada orang tuanya tidak bisa nyolat.
Ibunya tidak bisa ngaji, bagaimana nasib anaknya? Walaupun orang tuanya di surga, kalau anaknya tidak bisa sholat baca tulis Al-Quran, orang tuanya yang akan lama di neraka, ibu bapak. Tapi begitu juga sebaliknya. Kalau orang tuanya sekarang di neraka, tapi anaknya bisa sholat dan ngaji, didoakannya orang tua itu, ya Allah ya Tuhanku. Kalau orang tua saya sekarang masuk neraka, masuklah di surga insya Allah. Kalau anaknya bisa sholat BTA, anaknya juga akan masuk surga. Ingat, doa anak soleh akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pedoman kita bersama. Ini luar biasa. Prabu Muli kota kecil. Bayangkan kota kecil berani mewisuda santri-santriwan 7.000. Palembang tidak berani, Surabaya tidak berani. Tapi Prabu Muli berani mewisuda santri-santriwan sebagai wujud dari program ini. 7.000 santri-santriwan kita wisuda. Ini keberanian kita. Muri yang memberikan penghargaan, bukan kita minta penghargaan. Untuk apa penghargaan kalau masyarakat tidak merasakan? Biarlah kita tidak dapat penghargaan, tapi masyarakat Kota Prabu Muli yang merasakan apa program yang kita lakukan. Hitanan, ini cikal bakal. Cikal bakal kita mencoba. Karena sekarang kesehatan sekarang gratis tapi belum berkualitas. Kenapa belum berkualitas? Orang sakit masih ke rumah sakit masing-masing ibu bapak. Makanya ini kami coba. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Jadi insya Allah rencana kami kalau kami dipercaya, karena ini berjalan sukses, nantinya perawatan kesehatan itu dari rumah ke rumah. Warga hanya cukup nelpon, nanti dokter yang akan datang ke rumah. Kita tidak perlu memperbesar rumah sakit. Kecuali di rumah sakit hanya orang-orang yang benar-benar sakit, kritis benar baru ke rumah sakit. Biarlah kita jadikan rumah mereka sebagai rumah sakit. Itu harapan di Kota Prabu Muli. Sehingga kesehatan bukan hanya gratis, tapi gratis dan berkualitas. Itu harapan kita. Lanjut. Yang selanjutnya hisbat nikah. Di Prabu Muli 2013-2018 ada lebih kurang 3.000 warga kita yang sudah resmi, sudah sah secara agama. Tapi karena dia miskin, karena tidak punya ekonominya, dia tidak bisa buat surat nikah. Dia tidak bisa buat surat nikah. Makanya pemerintah Kota Prabu Muli kita hisbatkan sebanyak 3.000 pasangan agar kiranya mereka sah secara agama dan sah juga secara hukum Republik Indonesia. Ini kita lakukan lebih kurang 3.000 pasangan. Alhamdulillah, saya kira tidak begitu banyak lagi yang belum punya surat nikah di Kota Prabu Muli ini. Lanjut. Kemudian mobil jenazah. Ini mendengar aspirasi daripada masyarakat. Prabu Muli sekarang mobil jenazah seperti ini yang kita siapkan. Kalau dulu prihatin, cari di Pertamina, cari di rumah sakit umum, puskesmas, bayar 600.000, mobilnya jelek. Sekarang di Prabu Muli kita siapkan mobil sebagus ini. Full AC, orang Tangerang mengatakan, Pak Rido, kenapa orang meninggal kok harus bagus mobilnya? Bapak juga mau meninggal, saya bilang. Itu yang saya jawab. Jadi orang hanya mengkecilkan arti orang menerima musibah. Padahal orang menerima musibah itu adalah sedih hatinya. Tapi kalau kita siapkan mobil yang bagus, walaupun keluarganya meninggal, paling tidak ada ketenangan hatinya. Ada yang memperhatikan saya saat saya dipanggil, keluarga saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita lakukan di Kota Prabu Muli. Yang selanjutnya pemberian insentif. Seperti saya jelaskan di awal. Anggaran kecil Prabu Muli ini. Tapi alhamdulillah pemandi jenazah bisa kita berikan insentif. Penjaga makam bisa kita berikan insentif. Rumah ibadah, gereja, pura, masjid kita berikan insentif. Guru ngaji bisa, penceramah bisa, tegana bisa, semuanya kita berikan insentif. Walaupun hanya 300.000. Tapi bukan nilai uang gaji yang kita berikan. Tapi apa? Perhatian dari pemerintah itu yang dibanggakan oleh masyarakat. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Dari ke-11 program ini kita tidak mengada-ngada. Ini ada 4 lembaga survei. Bermanfaat apa tidak program ini? Ini ternyata hasil survei dari yang kita kutip ini dari LSI Deni JA. Ini hasil survei, lanjut. Ini yang terjadi.
Program rumah baru ini tingkat kesukaan, tidak saya baca, ini bermanfaatnya. Semuanya di atas 95% bermanfaat bagi masyarakat dan disukai masyarakat Kota Prabu Muli. Makanya siapapun wali kota yang ke depan, yang tuntas sudah, yang belum tuntas harus dituntaskan. Karena program ini sangat disukai masyarakat Kota Prabu Muli. Lanjut. Alhamdulillah syukur kita Pak Gubernur, ini DPR Muba, lanjut. Ini program strategis 2018-2023, lanjut. Inilah program-program 2018-2003, masih ada waktu 8 menit. Terus penambahan penerangan lampu, flyover, pembangunan stadion Rusunawa sudah 1 unit, tinggal 2 unit. Sungai Klekar, lanjut. Ini pengangguran UKM. Jadi program-program ini kami sudah berbuat, hanya tinggal meneruskan di 2018-2023, lanjut. Ini masjid hanya tinggal 40. Terus kesehatan dari rumah ke rumah. Terus sertifikasi tanah. Jadi kami berharap ke depan tidak ada satupun tanah yang tidak bersertifikat di Prabu Muli dengan membuat perwako penurunan nilai BPHTB. Ini rencana kami, jadi nanti semuanya bersertifikat. Tanaman toga kita kerjasama dengan Tawamangu, Museum, Prabu Muli. Kalau sekarang kota perlintasan, kami menginginkan Prabu Muli menjadi kota tujuan. Migas telah membangun Museum Migas, kemudian Taman Burung insya Allah. Kemudian masjid tadi hanya tinggal berapa unit, hampir tuntas semua ini. Lanjut. Ibu dan Bapak hadirin yang berbahagia. Program-program ini kami dapat dari mana? Di samping aspirasi Dewan, di samping dari masyarakat, juga program ini karena kami tiap subuh, jam 5 subuh semasa kami menjadi wali kota, setelah sholat subuh kami menerima masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan unek-uneknya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Bersyukur. Baik, terima kasih Paslon. Silakan kembali ke tempat yang telah disediakan. Mana pendukung Paslon? Tepuk tangan yang meriah. Baik pemirsa, di samping saya telah hadir juga ini yang merupakan Ketua Panwaslu Kota Prabu Muli, Bapak Herman Julaidi, dan juga Ibu Iin Susanti yang merupakan Koordinator Divisi PHL ya. Untuk PHL tadi apa? Pencegahan hubungan antar lembaga. Baik, mungkin bisa dijelaskan ini Pak, sejauh ini langkah antisipasi apa saja nih Pak yang sudah dilakukan oleh pihak dari Panwaslu agar tidak terjadi pelanggaran dalam jelang pilkada ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kami sesuai apa yang menjadi petunjuk di dalam aturan perundang-undangan, tentunya petunjuk-petunjuk itu kami implementasikan di lapangan. Jadi dalam rangka pencegahan ini terhadap pelanggaran, sejak awal kami kepada teman-teman komisioner mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai kepada kelurahan dan desa, kita selalu memberikan bimbingan teknis. Jadi pelajaran-pelajaran, sosialisasi, pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan, tentunya yang berkaitan dengan hal-hal yang apa yang dimaksud dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam pelaksanaan kampanye pemilu kada wali kota maupun gubernur di Kota Prabu Muli ini. Terhadap masyarakat luar juga kita sudah melakukan sosialisasi baik merupakan BIMTEK dan juga pemberitahuan melalui media koran dan juga selebaran-selebaran. Kita selalu memberikan himbauan kepada masyarakat ya, maupun paslon untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi pelanggaran ini bukan hanya juga dilakukan oleh paslon, tetapi juga bisa dilakukan oleh masyarakat selaku yang mempunyai hak pilih. Sekarang saya coba beralih ke Ibu Iin Susanti. Ini bagaimana untuk pihak Panwas sendiri Bu, koordinasinya terhadap dari Panwas
Kota Prabu Muli ke bawah-bawah yang seperti Panwas, kecamatan, kelurahan dan juga desa itu seperti apa, Bu? Untuk koordinasi sendiri kita Panwas Kota Prabu Muli khususnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik gitu. Karena setiap tahapan kita juga adakan bimbingan teknis, ada BIMTEK langsung, terus sosialisasi ke bawah juga, terus komunikasi tetap intens. Karena Prabu Muli juga tidak terlalu luas, jadi agak lebih mudah memanagenya. Koordinasi dengan aparat pun berjalan dengan lancar alhamdulillah, karena kita juga ada gabungan itu Gakumdu, ada dari kita Panwas, dari kepolisian dan juga dari kejaksaan. Alhamdulillah semuanya lancar dan baik komunikasinya. Alhamdulillah, iya. Baik, terima kasih Pak Herman Julaidi, Ibu In Susanti atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Terima kasih Bapak. Dan kita memasuki acara inti debat. Terlebih dahulu kita akan undang tim panelis yang nantinya akan menanggapi dan bertanya langsung kepada paslon terkait program kerja mereka. Inilah tim panelis. Kami undang ke depan Profesor Dr. Haji Abdullah Idi MED, Sosiolog. Tepuk tangan meriah. Dr. Markoni Badri, SE MBA, Ekonom. Panelis yang ketiga, Dr. Andes Bambang Bembi, SE MA PSD, Ekonomi Pembangunan Penduduk dan SDM Tenaga Kerja. Panelis yang terakhir, Dr. Andris Leonardo SIP MSI Kebijakan Publik. Sekali lagi hadirin sekalian, tepuk tangan yang meriah untuk tim panelis debat pagi hari ini. Ya, di setiap sesi tentunya akan ada aturan dan norma-norma yang ada yang harus dipatuhi oleh paslon. Saya akan menjelaskan kembali aturan tersebut di awal masing-masing segmen. Kita memasuki sesi pertama debat. Akan ada tanggapan panelis terhadap progres kerja paslon. Bapak-bapak, saya akan menjelaskan aturan terlebih dahulu. Mohon disimak. Pertama, panelis memberikan pertanyaan kepada paslon. Setelah melihat tayangan video tadi, durasi waktu panelis 1 menit. Kedua, pasangan calon akan menjawab. Durasi waktu 2 menit. Ketiga, panelis memberikan option yang terbaik menurut bidangnya masing-masing. Durasi waktu 1,5 menit. Kita mulai, Bapak-bapak. Baik ya. Pertama dari Profesor Dr. Haji Abdullah Idi MED Sosiolog. Silakan pertanyaan Profesor kepada paslon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih moderator. Hadirin calon wakil Wali Kota Prabu Muli dan wakil yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari paparan Bapak, ya kami dapat menyimpulkan bahwa pada periode yang lalu, 5 tahun belakang, prestasi yang sudah diraih berdasarkan lembaga survei, ada 4 lembaga survei secara ilmiah memang telah meyakinkan bahwa itu di atas 95% telah realisasikan. Dan itu merupakan kebutuhan masyarakat Prabu Muli. Untuk itu ini apresiasi kami. Yang ingin kami tanyakan adalah ke depan bagaimana Bapak menjaga prestasi yang sudah diraih ke depan, terutama bertalian dengan prioritas pembangunan yang telah Bapak rancang. Terima kasih. Ya, waktu Anda telah habis. 6 menit lagi. 6 detik.
Silakan paslon menjawab, waktu Anda 2 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih Pak Panelis. Ini kan program kami dari 11 unggulan tadi, itu 3 sudah tuntas. Saya yakin dan percaya periode kedua ini hanya tinggal menuntaskan program-program yang kita belum selesaikan. Dan saya yakin dan percaya, seperti tadi yang program penahanan lingkungan, batu bara, itu kan tidak mungkin terjadi lagi. Karena mengapa? Karena kita sudah menyiapkan sekat-sekat agar kiranya itu tidak terulang kembali. Seperti misalnya untuk pembangunan akhlak, itu DPR sudah kita suruh untuk membuatkan perda sholat dan baca tulis Al-Quran. Jadi semuanya sudah kita usahakan, kita sekat-sekat agar kiranya pembangunan itu tetap mantap walaupun suatu saat kami bukan sebagai wali kota Prabu Muli. Itu harapan kami. Ya, Pak Wako. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari panelis, kami yakin bahwa program-program yang kami prioritaskan untuk 2018-2023 itu melanjutkan dari program 2013-2018. Mengapa kami yakin? Karena kami telah membuktikan 2013-2018 kekompakan dan kebersamaan antara Bapak Ridho Yahya dan kami bisa membangun kota Prabu Muli. Mengapa? Karena kekompakan inilah yang membuat para pegawai tidak bingung menentukan harus ke kiri, harus ke kanan, harus ke Wako, harus ke Wawako. Jadi mereka bisa tenang bekerja mengimplementasikan apa yang telah diprogramkan oleh Bapak Wali Kota ataupun oleh kami. Jadi kami yakin dengan kekompakan ini yang akan kami terus jaga apabila kami terpilih 2018-2023, program-program yang prioritas 2018-2023 ini bisa kami laksanakan dan bisa kami tuntaskan. Terima kasih. Baik. Dan akan ditanggapi oleh Profesor Dr. Haji Abdullah Idi, MED Sosiolog, untuk memberikan option terbaik kepada paslon. Ya, waktu Profesor 1,5 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Baik, berdasarkan data dan fakta yang ada, memang kita tidak meragukan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh kedua calon 5 tahun sebelumnya itu sangat memuaskan, di atas 95%. Bertalian dengan program-program yang belum tuntas, menurut kami nanti perlu diperjelaskan lagi dalam bentuk time schedule. Misalnya beberapa masjid yang musola yang belum tuntas mungkin tahun pertama tuntas. Ya, ini kemudian mungkin juga walaupun bidang lain, program tenaga kerja tahun ketiga tuntas. Jadi target-target yang jelas, saya kira apa yang telah diraih ini akan mempercepat atau akselerasi terhadap dan sekaligus afirmatif pembelaan terhadap kebutuhan masyarakat atau social needs itu. Saya kira ini patut kita apresiasi. Sekian. Baik. Masih ada tambahan, Bapak Profesor? Waktunya masih tersisa? Cukup? Cukup ya? Baik. Kita akan menuju ke panelis kedua, Dr. Markoni Badri SE, MBA, Ekonom. Silakan memberikan pertanyaan kepada paslon. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat paslon wali kota dan wakil wali kota, hadirin sekalian. Tadi sudah dinyatakan oleh panelis pertama, memang kalau terlihat dari hasil survei tadi dan paparan-paparan yang dilakukan oleh paslon tadi, memang terlihat bahwa hampir seluruh program yang dicanangkan itu sudah dilaksanakan. Ini satu kita apresiasi, ya. Kalau kita lihat juga dari data IPM misalnya, Prabu Muli termasuk tertinggi di Sulawesi Selatan. Ini juga artinya pendidikan, kesehatan dan ekonomi sudah cukup bagus. Nah, saya tadi menarik, yang saya tertarik adalah bahwa keberanian Bapak menolak tambang yang selama ini biasanya orang justru mencari investor untuk mendapatkan. Kalau lihat di sisi keuangan pasti itu menguntungkan, tapi kalau di sisi lingkungan memang tadi. Yang kedua adalah, pertanyaan kedua soal saya adalah misalnya masalah pengangguran. Kenapa pengangguran di Prabu Muli masih tinggi, Pak? Dan data yang dapat pengangguran di Palembang di Kota Prabu Muli masih tinggi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah habis. Silakan paslon untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit.
Terima Silakan. kasih. Seperti saya jelaskan tadi, kita ini bagaimana caranya uang sedikit bisa membangun, kemudian bisa membangun tanpa merusak lingkungan. Itu yang menjadi pemikiran kita. Makanya saya jelaskan di awal, kalau kita bisa membangun lingkungan rusak, untuk apa kita berpendidikan? Artinya di situ inovasi daripada seorang pemimpin itu diuji, Ibu Bapak. Makanya Prabu Muli itu yang pertama. Yang kedua, kami menolak karena wilayah Prabu Muli itu kecil. Yang ketiga, kenapa kami menolak? Kita menyalahin agama. Karena agama Prabu Muli adalah mata pencari perkebunan, karena agama mengajarkan kalau orang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Warga Prabu Muli bukan ahlinya tambang, warga Prabu Muli ada ahlinya perkebunan. Kalau kita alihkan ke tambang, tunggulah kehancuran Prabu Muli. Itu yang kita takutkan, sehingga Prabu Muli tidak boleh adanya penambangan batu bara, Ibu Bapak. Karena menurut saya mutlak harga mati, ini tidak boleh. Harga mati bagi seluruh masyarakat Kota Prabu Muli sampai sekarang, sampai kapanpun tidak ada boleh penambangan. Kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Anak cucu kita lebih pintar dari kita. Siapa tahu suatu saat cicit kita pemikirannya lebih cerdas, tanpa merusak lingkungan, batu bara bisa diolah. Biarkanlah untuk mereka ini, kita siapkan untuk mereka. Kemudian tadi angka kemiskinan, ini serba dinamika, di mana letak salahnya. Kita sudah berbagai cara, kita latih mereka, bantu alat, latih, bantu alat, latih, bantu alat. Yang saya baca di Sumatera Selatan tidak ada, hanya ada di Prabu Muli. Tapi yang jadi permasalahan, kenapa Prabu Muli katanya, ini data Bapeda Provinsi, kok masih banyak miskin? Silakan tanya ke masyarakat. Tanyakan masyarakat sendiri di Kota Prabu Muli, banyak miskin di Prabu Muli apa banyak miskin di tempat lain? Silakan. Tapi paling tidak kami sudah berbuat dan berbuat. Hanya tinggal 4.000. Kalau anggaran memungkinkan, tahun depan habis. 5 tahun insya Allah ini juga, walaupun tidak tuntas, paling tidak mendekati tuntas. Habis. Terima kasih. Oke. Mohon tepuk tangan sesuai arahan moderator ya. Baik. Silakan panelis Dr. Markoni Badri untuk berikan opsi terbaiknya. Terima kasih Paslon. Waktu Anda 1,5 menit. Oke. Silakan. Saya melihat kekekehan Bapak, saya acungi jempol, berarti artinya memang masalah tambang ini udah harga mati Pak ya. Artinya memang harus ada memang koordinasi terintegrasi antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Saya sangat setuju itu. Nah, masalah tadi, masalah pengangguran Pak, kemiskinan. Mungkin apa yang sudah dilakukan ini, kalau kita lihat dari semua indikator tadi, itu sudah saya juga melihat data ada sedikit keraguan sebenarnya, walaupun ada data di BPS, tetapi kalau melihat dari data yang Bapak paparkan tadi, sepertinya saya tidak tahu apakah ini ada misleading dan sebagainya. Tapi saya ingin memberikan masukan untuk lebih baik bahwa bagaimanapun juga mungkin pemerintah daerah juga harus tetap mengevaluasi kira-kira sektor-sektor mana yang masih harus ditekankan sehingga mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan ini. Misalnya sekarang begini, penduduk di Prabu Muli ini kan banyak paling karet. Sekarang karet kan lagi murah. Mungkin mereka tidak bekerja. Ketika itu mungkin ada survei menyatakan mereka apakah mereka bekerja tidak. Nah, karena mereka harga karet murah, mereka sulit tidak mau nakok namanya ya. Nah, ketika survei itu mereka nganggur dianggap Pak. Nah, inilah mungkin menjadi kenapa tinggi pengangguran di Prabu Muli. Itu mungkin menurut saya saran. Ya, makasih Pak. Ya, waktu habis. Dan panelis ketiga, Dr. Andes Bambang Bembi SE MA PhD, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada paslon. Waktu Anda 1 menit, dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada pasangan calon, visi adalah imajiner, imajinatif, artinya kita cuman ada bayangan-bayangan mau apa yang kita capai. Misi aplikatif. Pertanyaan saya, mewujudkan peningkatan kualitas masyarakat secara produktif dan mandiri itu seperti apa sebenarnya? Karena kalau saya lihat dari paparan belum kelihatan sekali. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak, apakah ada tambahan? Cukup? Kita akan melihat. Silakan paslon untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Peningkatan kualitas yang produktif. Artinya, kalau menurut penilaian saya, dari mereka
tidak bekerja, tidak ada usaha, mereka menjadi punya usaha. Kemudian dari mereka tidak bisa sholat, jadi bisa sholat. Paling tidak ini dari produktif akhirat, juga produktiftika mereka di dunia. Seperti yang tadi kita lihat di tayangan. Mereka selama ini, misalnya narik beca, mungkin dengan kaki penghasilan dia berapa. Dengan kita bantu mesin, otomatis jadi produktif, peningkatan penambahan ekonomi mereka. Dengan gerobak sayur, dengan pemulung, selama ini mereka mikul, tapi dengan ada gerobak dengan timbangan, mereka beli langsung nimbang, langsung masuk, otomatis produktif mereka. Itu yang kita maksudkan. Jadi segala pun kegiatan kita tadi kita anggap untuk meningkatkan ekonomi. Mereka yang selama ini ekonominya tidak ada menjadi ada, yang rendah menjadi meningkat, yang lambat menjadi cepat. Itu harapan kita dengan program-program yang kita lakukan ini. Mungkin belum memuaskan, insya Allah itu akan kita terus mengkaji lagi. Pak Wakor, teman. Ada tambahan, Bapak? Terima kasih. Jadi pola peningkatan ekonomi ini ada dua model yang dipakai. Pertama, pola peningkatan ekonomi untuk masyarakat yang pengangguran. Kedua, pola peningkatan ekonomi membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Jadi mungkin suaminya tukang beca atau penarik gerobak, untuk istrinya yang tidak ada kerja di rumah, maka kami berikan bantuan-bantuan untuk etalase, gerobak sayur dan lain sebagainya, agar mereka bisa memanfaatkan waktu di rumah, tidak ongkang-ongkang kaki di rumah, tapi dia bisa jualan di rumah. Dalam hal ini dia bisa meningkatkan perekonomian keluarganya. Jadi dari suaminya bekerja sebagai penarik becak, penarik gerobak, istrinya juga jualan di rumah, dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Kemudian bantuan-bantuan yang kami berikan kepada yang memiliki kemampuan-kemampuan seperti perbengkelan dan lain sebagainya, salon dan lain sebagainya. Itulah yang kami laksanakan untuk peningkatan mengurangi pengangguran di Kota Pramuka. Sekian, terima kasih. Ya, waktu habis. Silakan panelis, Dr. Atas Bambang, BMB untuk memberikan option terbaiknya. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Peningkatan kualitas masyarakat itu tidak bisa kita hanya membantu dengan alat, nggak bisa. Dari hasil survei yang saya lakukan juga, banyak orang yang diberikan alat apapun oleh pemerintahnya, di akhirnya down. Kenapa? Karena mindsetnya bukan mindset ekonomi. Mereka tidak punya prinsip atau punya dasar bagaimana menciptakan supaya dirinya berguna, supaya mereka itu bisa menghidupi diri dia sendiri, bukan orang, diri dia sendiri. Nah, mindset ini yang harusnya coba ditingkatkan dulu. Karena tidak bisa kita kasih alat pada mereka, ternyata mereka nggak punya mindset untuk dagang. Hilang itu, pasti hilang. Tapi kita gali dulu, apa mau mereka. Jadi apa keahlian-keahlian mereka, di sini baru kita fokuskan, ditujukan pada mereka supaya mereka bisa meningkatkan harkat dia melalui kemampuan ekonomi dia sendiri. Itu yang paling penting. Jadi di sini peranan SDM itu perlu ditingkatkan. Dalam paparan ini betul ngasih gerobak, ngasih segala macam, silakan saja. Tapi dari hasil survei saya di mana-mana, pemberian seperti itu cuma lambang saja, hilang. Nah, jangan seperti itu. Sebaiknya kita lihat dulu mindset mereka apa. Karena kalau orang yang tidak punya jiwa dagang, mau dikasih apa aja nggak mungkin sukses, nggak mungkin sukses. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ke depan sebaiknya kita bagaimana melihat mindset dari sumber-sumber daya yang ada di Pramuka. Terima kasih. Waktu habis. Dan panelis kita yang terakhir, Dr. Andres Leonardo SIP MSI, untuk memberikan pertanyaan kepada paslon. Waktu Anda 1 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ike atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bapak pasangan Cewako dan Wawako Kota Pramuka, saya apresiasi dengan Bapak karena Bapak punya mimpi besar ya untuk membangun daerah. Tetapi Pak, secara teoritis ya, membangun daerah itu tidak hanya fisik ya, tetapi juga bagaimana kita menguatkan kapasitas non fisik ya. Tadi Bapak sudah bercerita tentang good practices government Bapak, pemerintahan Bapak ya. Mungkin kami ya belum melihat ya seberapa jauh Bapak melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi di dalamnya ya. Nah, ini kalau 5 tahun ke depan tidak Bapak lakukan, saya pikir apa yang Bapak mimpikan itu akan mandek di tengah jalan ya. Artinya apa Pak? Artinya saya ingin bertanya kepada Bapak ya, seberapa jauh ya kebijakan reformasi birokrasi Bapak lakukan ke depan, karena kunci keberhasilan Bapak 5 tahun ke depan ada di tangan para birokrat Bapak ya. Ya, waktu habis. Sifat kesejahteraan atau yang lainnya. Silakan Pak jawab. Oke.
Baik, silakan paslon untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Terima kasih. Memang kita dalam seorang pemimpin itu kita harus bisa dari birokrat bagaimana caranya kita mengoptimalkan. Kita tidak bisa sendiri kerja, Pak. Makanya saya memberdayakan hampir seluruh kepala dinas yang ada. Itu kita berdayakan mereka. Bagaimana cara merekanya supaya ada persaingan antar mereka untuk memperjuangkan masing-masing daripada dinas-dinas mereka. Itu yang kita lakukan. Mungkin kalau Bapak lihat kayak gas tadi kita yang terbanyak. Kemudian juga kayak bioplok di Sumatera hanya kita yang dapat. Kemudian banyak-banyak program-program lagi yang kita dapat. Artinya kita itu yang namanya pemimpin, bagaimana kita memberdayakan staf kita yang ada. Tapi kalau kita memberikan keleluasaan, kebebasan dari dia tanpa dalam arti kata kita ngontrolnya, sehingga akan terjadi banyak pemimpin di suatu tempat atau dinas. Dinas A ke kanan, dinas B ke C, dinas D, ini yang akan terjadi. Makanya birokrasi ini kita penting, apalagi sesuai dengan disiplin ilmunya, di situ kita tempatkan, Ibu Bapak. Itu yang selalu kita lakukan, dan alhamdulillah hampir 90% disiplin ilmu dia, pendidikan dia kita letakkan sesuai dengan dinas dan kemampuan dia. Itu yang kita lakukan. Dan alhamdulillah syukur, menurut saya sampai 5 tahun kita menjadi wakil wali kota bersama Bapak Wakil Wali Kota, itu dibuktikan dengan bertabur prestasi yang kita raih. Tapi seperti saya jelaskan, bukan prestasi yang kita raih, tapi apa yang dirasakan masyarakat Prabu Muli itu yang paling utama. Mungkin itu. Bagaimana kita harus Prabu Muli harus harmonis. Kalau tidak harmonis, tunggulah kehancuran dari Prabu Muli. Itu Pak yang kita lakukan di kota Prabu Muli ini. Terima kasih. Ya. Waktu habis. Silakan kepada panelis Dr. Andreas untuk memberikan option terbaiknya. Iya. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Ya, dalam diskusi ini saya ingin menyarankan kepada Bapak ya, setidaknya paling enggak internal birokrasi juga diperkuat ya. Bapak harus memiliki visi, misi tentang program reformasi birokrasi ya. Oke, tujuan utama kita adalah mensejahterakan rakyat ya. Tetapi bagaimana membangun budaya layanan publik ya. Kemudian kompetensi sumber daya birokrasi juga harus kita tingkatkan. Jadi ini penting sekali Pak ya, karena ke depan tantangan global terus melakukan transformasi ya, kemudian perilaku penduduk juga berubah-ubah ya. Jadi kita mengharapkan ke depan memang kebijakan reformasi sumber daya aparatur dilakukan ya melalui bentuk-bentuk program yang konkret, misalnya pendidikan ya, kemudian juga pelatihan ya, kemampuan-kemampuan soft skill yang harus dimiliki. Begitu Pak Cawako, menurut saya yang hal penting ke depan harus dilakukan. Terima kasih Pak. Ada tambahan Bapak? Cukup. Cukup? Ya. Baik. Hadirin sekalian, sesi debat pertama selesai. Untuk para pendukung paslon, tepuk tangan yang meriah. Baik, kita akan masuki sesi debat yang kedua. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak-Bapak. Pertama, saya akan membacakan pertanyaan dari masyarakat ke pasangan calon. Kedua, pasangan calon akan menjawab, durasi waktu 2 menit. Dan ketiga, panelis menanggapi sesuai bidang masing-masing, durasi waktu 1,5 menit. Baik, di sini ada 4 amplop ya Bapak-Bapak. Ini adalah pertanyaan berdasarkan hasil survei dari masyarakat Kota Prabu Muli. Saya akan bacakan dimulai dari amplop yang pertama. Siap Bapak? Pertanyaannya adalah, dalam melaksanakan tugas kedinasan sebagai wali kota tentunya perlu dukungan dari semua pihak, baik itu masyarakat secara luas maupun ASN itu sendiri melalui kepala OPD yang Bapak pimpin. Dari tayangan yang ada tadi terlihat pembangunan berupa infrastruktur, bidang sosial, kemasyarakatan, tetapi belum melihat bentuk spirit kepada ASN yang Bapak pimpin. Pertanyaannya adalah, apa program Bapak untuk mesejahterakan ASN jika Bapak terpilih menjadi wali kota yang akan datang?
Silakan pasangan calon menjawab. Durasi waktu Anda 2 menit. Dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Seperti kita ketahui bersama, tadi kan kita melihat kondisi Prabu Muli. Saya 5 tahun pertama kemarin hanya menyadarkan para ASN. Kita berkaca dulu, kita jadi pegawai negeri sudah lumayan gaji 4 juta. Coba lihat tetangga kita, rumahnya seperti kandang hewan. Ini saya sadarkan dulu. Karena mengapa? Jangan kita menari-menari di saat orang menangis. Jangan kita melonjak-melonjak sangat orang gembira. Yang miskin banyak, rumah kumuh banyak, kita berleha-leha dengan gaji 10 juta. Itu sangat naif, sangat naif. Kalau bisa hujan itu merata. Kalau yang miskin kita bantu, kita sejahterakan. Yang kaya jangan seperti lagu Rhoma Irama. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Pegawai negeri tambah kaya, uang miskin tambah miskin. Ingat, Prabu Muli bukan hanya punya ASN. Prabu Muli punya 200.000 masyarakat kota Prabu Muli. Harus digarisbawahin. Harus digarisbawahin ini. Pesan saya harus digarisbawahin. Kita tidak punya arti apa-apa kepala dinas kalau masyarakat tidak ada di kota Prabu Muli ini. Ingat, ingat, itu ingat. Semuanya membutuhkan uluran tangan kita. Allah saja tidak membedakan, kenapa kita sebagai pemimpin membedakan sesama manusia. Ingat, umur tidak seberapa. Sebentar lagi kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang miskin kita perhatikan, pegawai kita perhatikan, semuanya kita perhatikan di kota Prabu Muli. Insya Allah Prabu Muli selamat dunia dan selamat akhirat. Masih ada waktu Bapak? Terima kasih. Tanggung ya sampaikan. Sebenarnya banyak yang ingin kami sampaikan, menambah yang disampaikan oleh Pak Wali, tapi mungkin ada sesi lain. Terima kasih. Ya, waktu Anda habis. Sekali lagi kami peringatkan kepada para pendukung untuk tidak bertepuk tangan kecuali dengan arahan dari moderator. Sepakat, Pak? Baik. Panelis yang akan menanggapi tentang SDM dan tenaga kerja, Dr. Andes Bambang Bembi, SMA PSD. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan, Pak. Ya. Menjawab ini kan, menjawab tadi ya, memberi masukan, masuk ke pertanyaan apa? Ya tadi kan, oke. Jadi tadi kita bicara tentang aparatur, ya. Aparatur memang segelintir orang yang akan melayani orang banyak. Orang banyak ini punya kepentingan yang bermacam-macam karena kepalanya sama hitam tapi isinya beda-beda. Aparatur mesti betul-betul paham akan nilai dan tata kerja dia secara betul sebagai tenaga kerja begitu. Kenapa? Mereka mesti paham maunya masyarakat apa. Jadi kalau tadi dikatakan aparaturnya diperbaiki dulu dengan misalnya segala macam itu nggak cukup. Karena aparatur juga harus tahu, mereka harus sering ke bawah, turne ke bawah melihat bagaimana apa maunya aspirasi masyarakat di lapangan. Sehingga apa kehendak apa masyarakat di lapangan itu bisa terangkat sehingga nanti dia tahu apa yang harus dia kerjakan bagi masyarakat. Itu dari sisi itu, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari SDM itu dibentuk dari prinsip diri dia sendiri dulu. Kalau kita menurut teori, ya, jadi prinsip dia diri sendiri dulu. Bagaimana dia dengan kemampuan dia, dengan ilmu yang dia punya, dia bisa kembangkan dan itu akan dia aplikasikan untuk melayani masyarakat. Itu yang paling penting, ya. Dari sisi ketenaga kerjaan, dinas tenaga kerja mungkin, nah itu mesti lebih banyak perhatian bagaimana masyarakat yang tadi masih menganggur bisa diangkat sesuai dengan bidang dari departemen atau bagian itu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Dan saya akan buka amplop yang kedua. Siap Bapak? Pertanyaannya adalah, kami mendalami visi dan misi Bapak, yaitu Kota Prabu Muli yang prima, prestasi, religius, inovatif, mandiri dan aman, dan berkualitas. Dari visi tersebut kami melihat ada program yang telah terlaksana dengan baik dan berkualitas. Ada juga yang telah dilaksanakan tetapi kualitas sedang, dan ada pula yang dilaksanakan dengan kualitas kurang.
terlihat dari pembangunan infrastruktur. Sebagai contoh, trotoar jalan raya yang telah hancur, ditambah lagi kurangnya koordinasi lintas satker, sehingga jalan yang baru dibangun digali untuk pembangunan yang lain sehingga rusak lagi. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak dengan hal ini? Silakan paslon untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Mungkin kalau melihat jalan infrastruktur, mungkin silakan panelis lihat-lihat di dalam kota, pasti semua jalannya mulus semua. Yang Ibu Bapak lihat itu hanya jalan-jalan di Jalan Sudirman, kemudian Jalan Lingkar. Itu hancur karena batu bara. Makanya waktu saya wali kota, saya tahan begadang menyetop mobil batu bara itu supaya jangan lewat. Itu yang terjadi. Jadi Bapak itu hanya melihat casingnya, coba lihat sinyalnya di desa-desa, di tempat-tempat itu. Kemudian kenapa jalan dibongkar? Itu saya jelaskan dengan warga, kita sabar, jalan sekarang kita bongkar dulu. Kenapa? Karena kita akan pemasangan jaringan gas rumah tangga. Kalau gas rumah tangga itu tahannya seumur hidup, tapi kalau jalan 5 tahun hancur. Makanya saya bolehkan dulu mereka untuk menggali, biarlah dibongkar dulu. Kenapa? Seperti saya jelaskan, setelah pasang gas, nanti kita baru lagi, artinya jalan kita tidak terganggu lagi. Tapi terus kota lain yang belum dipasang gas, walaupun mulus sekarang, nanti dipasang gas hancur juga. Jadi insya Allah, jadi silakan MC datang lihat sendiri. Saya lihat 90% jalan kami mulus, khusus jalan kota ya, yang saya jelaskan. Tapi yang lainnya jalan provinsi dan jalan negara yang amburadul, itu yang jadi masalah. Makanya kami ini dalam arti kata orang makan nangkanya kami kena getanyo itu. Bahkan kami dicap sebagai kota pungli. Loh, saya 11 tahun di sini belum pernah terjadi kota pungli. Tapi semenjak batu bara lewat, jalan hancur, anak tidak bisa sekolah, sekarang pungli terjadi di mana-mana. Kami yang disalahkan. Kami tidak dapat apa-apa, jalan kami hancur, kami dituduh kota pungli. Sudah jatuh tertimpa langgar lagi kota Prabu Muli. Ini yang terjadi di kota Prabu Muli. Jadi itu, tambahan. Masih ada waktu Bapak? Ya, tinggal 5 detik lagi. Waktu habis, silakan tepuk tangan. Cik. Panelis yang akan menanggapi kali ini, Dr. Andreas Leonardo, SIP MSI. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Ike atas waktunya. Tadi Bapak sudah memaparkan ya bahwa memang kita semua sepakat ya, jalan adalah sarana publik yang sangat fundamental ya untuk beraktivitas ya dalam konteks pelaksanaan kegiatan masyarakat ya. Nah, tetapi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana pertama Bapak melakukan sebuah rencana kebijakan publik ya, kemudian melakukan implementasinya ya. Nah, dalam perspektif implementasi kebijakan publik maka kepatuhan yang harus dibangun ya. Saya pikir peraturan daerah tentang jalan ya, pelarangan dan sebagainya itu sudah ada semua ya. Contoh misalnya tadi Bapak mengatakan ada jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional ya. Nah, ke depan kita berharap agar komunikasi itu dibangun, Pak ya. Komunikasi dengan pemerintah provinsi dibangun, ya, komunikasi dengan DPR RI juga dibangun, sehingga saya pikir insya Allah ya kota Prabu Muli sebagai kota penyangga, ya, kota lintas di Pulau Sumatera ini akan lebih baik ke depan, ya. Itu mungkin menurut saya Pak calon wali kota Prabu Muli. Masih ada waktu Bapak? Apakah ini tambahin? Cukup? Cukup. Baik, saya akan membuka amplop yang ketiga. Siap Bapak? Kota Prabu Muli adalah kota lintas dengan jumlah penduduk kurang dari 200.000 jiwa, sehingga ditinjau dari segi sosiologi kemasyarakatan akan mudah dalam hal pengendalian perilakunya. Ada data bahwa tingkat pengguna narkoba yang dapat menghambat masa depan bangsa pada umumnya dan khususnya kota Prabu Muli mencapai 3.000 lebih, 1,5% dari jumlah penduduk kota Prabu Muli. Pertanyaannya adalah, apa rencana Bapak dalam mengatasi hal tersebut sehingga pemakaian narkoba di kota Prabu Muli dapat diminimalis? Baik,
Silakan pasangan calon untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai dari kata pertama. Silakan. Terima kasih. Izin berdiri. Jadi kalau narkoba itu mungkin ya, kalau saat ini kita ranking nomor 2 setelah Kota Palembang. Tapi jangan lihat ini bukan masalah nomor 2 pengguna. Tapi nomor 2 di Sumatera Selatan kita tempat transaksi. Jadi permasalahan kasus. Jadi kasus narkoba di Prabu Mulih itu memang nomor 2. Bukan berarti pengguna narkoba di Prabu Mulih itu nomor 2, bukan. Ini harus digarisbawahi. Karena kita daerah perlintasan, mungkin bandarnya dari Palembang, pembelinya dari daerah lain, mereka bertransaksi di Prabu Mulih. Mungkin seperti itu yang Pak Kapolres yang terjadi di Kota Prabu Mulih. Jadi permasalahan-permasalahan mungkin kita nomor 2 setelah Kota Palembang itu transaksi di Kota Prabu Mulih dan tertangkap. Jadi bukannya pengguna. Tapi tidak kami pungkiri bahwa memang saat ini narkoba di Kota Prabu Mulih sudah sangat merisaukan sekali. Tadi telah disampaikan oleh Pak Wali, kita bukannya dalam arti memangkas, menangkap dan menangkap, tapi kita memberikan penanaman akhlak kepada anak-anak kita, calon generasi yang akan datang, bahwa hal ini salah, hal ini benar, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian penegakan hukum yang mungkin kami akan koordinasi dengan instansi vertikal, bahwa kalau kami lebih setuju dengan yang diterapkan undang-undang masalah narkotika yang terdahulu, bahwa tidak ada pembeda antara pengguna dan pengedar. Karena saat ini dengan adanya standar ganda penerapan hukum antara pengguna dan pengedar, itu beda bisa diterapkan pengguna. Pengguna bisa direhabilitasi dengan terlepas dari hukuman. Nah, jadi kalau memang sepakat, nanti kita juga akan mengusul ke instansi terkait dalam hal ini, kita duduk satu meja. Karena kenapa? Terkadang hukuman maksimal yang kita terapkan pun tidak memberikan shock terapi kepada pengedar-pengedar narkoba ini. Nah, jadi untuk narkoba ini tidak bisa Kota Prabu Mulih saja, kita harus duduk satu meja dengan seluruh instansi terkait. Terima kasih. Waktu habis. Tepuk tangan untuk paslon. Dan panelisnya akan menanggapi Profesor Dr. Haji Abdullah Idi, MED, Sosiolog. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, persoalan narkoba adalah persoalan kita semua. Oleh sebab itu, kita menyelamatkan generasi muda kita melalui salah satunya pemberantasan narkoba. Pemberantasan narkoba ini juga merupakan kebijakan pemerintah secara nasional dengan adanya BNN. Oleh sebab itu, saya kira ke depan perlu kolaborasi dan diperkuat penguatan kembali. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Prabu Mulih sebenarnya sudah bagus sekali, karena ada penguatan institusi keluarga, kemudian sekolah, melalui kegiatan mengaji dan sholat harus dilakukan, kemudian juga penguatan lembaga agama, tetapi itu semua tidak cukup. Termasuk di aparat Bapak, apabila ada yang bersalah, Bapak tentu saya yakin berani itu. Karena menjadi pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi paradigma baru adalah melayani, beda dengan yang lalu. Oleh sebab itu, sebenarnya secara objektif apa yang dilakukan oleh Prabu Mulih dari paparan yang kami baca adalah telah melayani secara optimal. Tapi namanya narkoba ataupun persoalan-persoalan dalam pemerintahan itu dinamis. Oleh sebab itu senantiasa harus responsif menurut kami. Terima kasih. Baik. Waktu habis dan saya akan bacakan amplop yang terakhir, amplop yang keempat. Siapa? Kami mendengar dalam kepemimpinan Bapak selama 5 tahun yang lalu ada komitmen tidak dilakukan eksplorasi batu bara di Kota Prabu Mulih. Tentu dengan berbagai pertimbangan, di antaranya akan berpengaruh besar terhadap lingkungan, apalagi Kota Prabu Mulih hanya memiliki luas wilayah kurang lebih 435 km persegi. Pertanyaannya adalah, apa upaya Bapak kalau terjadi harus dilakukan eksplorasi sesuai keputusan pusat atau provinsi di Kota Prabu Mulih? Apa tidak mungkin Bapak akan merubah komitmen tersebut karena
periode 5 tahun ke depan merupakan periode terakhir bagi Bapak untuk menjabat sebagai wali kota, wakil wali kota Prabu Muli. Silakan pasangan calon untuk menjawab. Durasi waktu Anda 2 menit, silakan. Terima kasih. Itu harga mati. Kemarin saja saya diancam berbagai cara, Ibu Bapak. Tapi tidak saya sebutkan di sini orang mengancam saya. Ridho harus copot. Copot sudah. Karena bagi saya hidup mati ada Prabu Muli, tidak ada boleh satu orang pun yang coba-coba merusak kota Prabu Muli. Biarlah saya copot jabatan. Dibandingkan saya menjadi wali kota, tapi Prabu Muli harus hancur di masa saya menjadi wali kota. Jadi ini perlu saya sampaikan, Ibu Bapak. Makanya dari Payaputat sampai ke Rabang Senoleng, mari kita berkomitmen. Jangan hanya di mulut sayang Prabu Muli, sudahlah munafik, sayang di mulut, sayang di perbuatan. Kita jaga kota kita ini, persatuan satu sama satu, jangan ada satu orang pun yang coba-coba ingin menghancurkan kota kita. Jadi apapun upayanya, saya mendingan copot dari wali kota kalau Prabu Muli harus ditambang. Jadi hal komitmennya harga mati bagi saya untuk kota Prabu Muli yang saya cintai, yang saya sayangi, kota yang beri saya makan, kota yang telah menghidupi saya, kota yang jiwa raga bagi saya. Itu sudah komitmen bulat. Terima kasih. Ada tambahan untuk pasangan? Terima kasih, Mbak Ike. Ya. Jadi di sini kami tidak ada bermaksud untuk membedakan ras antar suku dan agama, tapi saya putra daerah Prabu Muli, lahir dan mati di kota Prabu Muli. Selama saya hidup, selama napas masih di kandung badan, saya tidak akan diam dengan pelaksanaan eksplorasi batubara di kota Prabu Muli. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Ya. Sebenarnya kita menyadarkanlah para investor itu untuk apa menzolimi kota Prabu Muli. Dia tidur-tidur di Palembang, tidur-tidur di Jakarta, tapi Prabu Muli yang hancur. Kami berdoa terus, Bu, agar kitanya sadar, kembali ke jalan lurus, ikut bersama Prabu Muli. Baik. Bahwa Prabu Muli ini butuh juga tempat yang bagus juga. Terima kasih. Waktu habis, silakan tepuk tangan untuk pendukung pasangan calon dan panelis yang akan menanggapi topik ini adalah ekonom Dr. Makuni Badri, SE MBA. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Ya, terima kasih. Saya menghargai dan cukup kagum dengan keberanian Bapak, karena saya yakin tidak sedikit ancaman, Pak, bahwa ini kepentingan masyarakat. Nah, tetapi juga saya juga mungkin memberikan masukan bahwa kadang-kadang para investor ini kan dengan segala cara mereka mungkin negosiasi di pusat. Jadi kita misalnya tidak mau, tetapi ketika dia bernegosiasi di pusat, kemudian orang pusat menekan. Nah, disinilah mungkin nanti memang harus ada semacam kekuatan dari Prabu Muli, baik wali kota maupun DPR-nya. Kalaupun misalnya nanti itu ada semacam tekanan, bahwa kita harus meyakinkan mereka dengan semua argumen-argumen bahwa penambangan ini itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan tentu saja Bapak harus tadi menyiapkan data. Tadi saya bilang data lingkungan sudah oke, tapi data-data lain juga Bapak harus siapkan juga data lain, argumen-argumen lain yang bisa meyakinkan mereka pengambil kebijakan pusat bahwa ini tidak benar. Nah, ini juga mungkin bisa dicontoh buat daerah-daerah lain. Artinya bahwa penolakan yang dilakukan oleh Prabu Muli ini bisa menjadi prototipe bagi daerah lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis. Ini mengakhiri sesi debat yang kedua. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk paslon. Masyarakat kota Prabu Muli. Pilkada sudah di depan mata. Ayo tentukan hak pilih Anda. Ingat, 27 Juni 2018. Datang berpilih. Pilihan Anda menentukan masa depan kita semua.
Kita masuk sesi debat yang ketiga. Aturannya adalah pertama, pasangan calon meminta pendapat kepada panelis sesuai dengan bidang masing-masing, durasi waktu 1 menit. Dan kedua, panelis menjawab sesuai bidangnya masing-masing, durasi waktu 1,5 menit. Ada satu pertanyaan ya Bapak? Baik, yang untuk ditujukan ke semua panelis. Baik, kita persilakan untuk pasangan calon bertanya, durasi waktu 1 menit. Silakan. Terima kasih. Saya pertanyaan tidak banyak Pak, karena kami sudah melaksanakan 11 program termasuk penolakan batu bara dengan berbagai perda dan perpres. Saya hanya menginginkan sesuai dengan bidang panelisme, seandainya Bapak berempat suatu saat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bupati atau wali kota di Prabu Muli. Program apa yang kira-kira bakal Bapak buat sehingga Prabu Muli ini menjadi maju dan menjadi terdepan, bukan hanya di Sumatera Selatan, bahkan di Republik yang tercinta ini. Insya Allah masukan Bapak kalau kami terpilih akan menjadi masukan kami, akan menjadi program kami ke depan seandainya dipercaya sebagai wali kota dan wakil wali kota 2018-2023. Baik, pertanyaan. Waktu habis. Dan panelis pertama yang akan menanggapi pertanyaan paslon adalah Profesor Dr. Haji Abdullah ID MED, sosiolog. Waktu Anda 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Belajar dari banyak daerah atau negara maju, mereka selalu mempunyai prioritas dalam pembangunan. Malaysia punya prioritas dalam 3 bidang, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Jepang memprioritaskan dalam bidang pendidikan. Ya, kita kembali ke Prabu Muli. Saya sangat tertarik, itu semua sudah mencakup. Tetapi secara spesifik, kalau saya menjadi wali kota Prabu Muli, saya akan meneruskan program-program pendahulu saya. Jadi apa yang telah dicapai 5 tahun yang lalu, akan saya pelajari, akan saya evaluasi, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi kelemahan untuk menjadi prioritas program saya. Misalnya, program tentang renovasi masjid, pembangunan rumah ibadah, gereja, pura, dan wihara. Itu akan saya evaluasi kembali. Kalau sudah secara kuantitas mencukupi, saya akan memperbaiki SDM. SDM itu berkaitan dengan misalnya kalau masjid itu takmir masjid. Jangan sembarangan orang menjadi takmir masjid. Tetapi orang yang berkualitas, orang yang punya kompeten, punya visi kerakyatan, berpandangan pluralistik atau majemuk, lalu dididik menjadi takmir masjid supaya orang rajin ke masjid. Sehingga kehidupan beragama ini akan meningkat. The right man on the right place adalah pilihan utama. Baik, waktu habis. Silakan tepuk tangan. Panelis kedua di bidang ekonom, Dr. Markoni Badri SE, MBA. Silakan untuk menanggapi, waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Ya, saya juga sama tadi, kalau saya jadi wali kota, pertama apa program-program yang sudah saya lakukan ini, saya evaluasi, sudah sejauh mana keberhasilannya. Yang belum berhasil saya teruskan, yang belum ada saya create kembali. Tetapi kalau saya lihat dari program yang ada tadi, saya hanya ingin menambahkan bahwa kita tahu bahwa Prabu Muli ini juga masyarakatnya banyak berpendidikan rendah. Artinya, nah kita mungkin lebih memberdayakan UMKM. Jadi UMKM ini lebih diberdayakan. Itu yang paling penting. Artinya bagaimana mereka bisa mendapat kesempatan berusaha. Jadi kemudahan fasilitas, ya tadi sudah bagus memberikan beberapa contoh-contoh tadi. Tetapi bagaimana pemberdayaan UMKM ini? Yang kedua, sekarang ini kan dunia sudah digital. Sekarang ini kan dunia ini sudah begitu, teknologi begitu maju. Adanya digitalisasi. Nah, saya melihat misalnya belum ada tadi ekonomi kreatif. Bagaimana Bapak bisa misalnya meng-create atau menumbuhkan ekonomi kreatif sehingga anak-anak muda di Prabu Muli ini tidak hanya dikenal di Prabu Muli, tapi tadi bisa juga dikenal di seluruh dunia. Contoh sederhana misalnya bagaimana nanti memanfaatkan misalnya
produksi nanas itu ya, dibuat satu industri yang ada nilai tambahnya. Jadi kalau kita bicara tentang Pramulih, jangan sampai hanya dikenal oleh Pramulih, tapi juga bisa dikenal dunia dengan program-program yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, silakan tepuk tangan. Dan panelis ketiga, Dr. Andes Bambang Bembi, SEMA, PhD di bidang ekonomi pembangunan penduduk, SDM dan tenaga kerja. Silakan menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah kalau saya jadi wali kota, yang baik-baik saya akan tetap teruskan program-program itu. Tapi ada yang inti yang akan saya lakukan. Prabu Mulih ini junction, lintasan. Dia bisa berkembang lebih besar lagi dari Depok kalau mampu. Kenapa? Karena dekat Palembang, dekat Indralaya, dekat juga Kelahat dan sebagainya. Jadi kalau ini dikembangkan lebih besar lagi, di mana potensi perdagangan bukan cuma perdagangan, industri Pak diangkat. Kalau saya mau angkat industri, kenapa? Kita selama ini dagang nanas mentah, nanas jadi salai, nanas jadi manisan saja. Tapi kita nggak pernah mikir kenapa nanas tidak kita bikin kalengan untuk kita keluarkan ke tempat lain. Satu, ya jadi itu sana. Kemudian penduduk Prabu Mulih ini itu hampir 50% itu migran dari daerah-daerah sekitar. Artinya arus lalu lintas migran itu kencang sekali, terutama migran-migran yang dalam jangka pendek dia akan bolak-balik ke Prabu Mulih. Ini punya potensi ekonomi yang luar biasa. Ya, dan mereka penduduk tempatan bisa beradaptasi dengan mereka untuk mengembangkan ekonomi ini luar biasa. Lintasan-lintasan di Prabu Mulih ini akan jadi sumber ekonomi yang luar biasa yang nanti bisa jadi buffer zone untuk Palembang dan sekitarnya. Terima kasih. Ya. Waktu habis. Silakan tepuk tangan. Dan panelis keempat yang akan menanggapi pertanyaan di bidang kebijakan publik, Dr. Andreas Leonardo, SIP, MSI. Waktu Anda 1,5 menit. Silakan. Terima kasih Mbak Ike. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Insya Allah mudah-mudahan jadi wali kota nih Mbak. Iya, sebagai calon wali kota tentunya kita pemimpin rakyat dan pemimpin birokrasi. Ya, ada dua hal, pemimpin rakyat dan pemimpin birokrasi. Ya, sebagai pemimpin rakyat, program kerakyatan harus kita terus lakukan. Ya, kalau kita punya inovasi yang kuat, insya Allah dari A sampai Z banyak sekali hal-hal kebutuhan dasar masyarakat yang bisa kita penuhi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seorang kepala daerah menurut saya juga harus mengawinkan kekuatan birokrasi. Reformasi birokrasi 5 tahun ke depan harus menjadi prioritas Bapak kita ini. Karena apa? Karena napas Prabu Mulih tergantung para birokratnya. Program-program unggulan Pak, misalnya seperti melakukan program beasiswa terhadap ASN. Kita sekolahkan, kalau perlu ke luar negeri, tugas belajar ASN kita Pak. Ya. Kemudian tunjangan pegawainya juga harus kita tingkatkan. Saya yakin kalau dua hal ini rakyat kita pikirkan, birokrat juga kita pikirkan, insya Allah akan menjadi keseimbangan dan keberlanjutan untuk calon penerus Bapak. Ya. Di samping itu budaya, mindset, perilaku harus kita bentuk. Hari ini memang betul sebagaimana disampaikan oleh Prof tadi, birokrat harus melayani, bukan dilayani. Paradigma bukan kekuasaan, tapi paradigma adalah bagaimana kita menggunakan kewenangan kita untuk pelayanan publik. Waktu habis. Silakan tepuk tangan. Hadirin sekalian, memasuki penghujung acara sesi debat publik, tentunya ada closing statement dari pasangan calon yang memberikan pernyataan bahwa Bapak-bapak, Anda sebagai paslon layak diberikan amanah dan kepercayaan oleh masyarakat Prabu Mulih untuk membangun kota Prabu Mulih untuk periode 5 tahun mendatang. Dan mengapa warga harus memilih Anda? Silakan, mohon berdiri Pak. Terima kasih. Menurut hemat kami, warga
kalau saya tidak bisa menilai kami. Yang menilai adalah layak apa tidak kami sebagai wali kota adalah lembaga survei yang independen. Dari 4 lembaga survei, alhamdulillah syukur, hampir 80% sepertinya masyarakat masih menginginkan kita sebagai wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli. Itu kata survei. Kenapa dia milih? Karena survei juga. Ternyata dari 11 program kita tadi, 95% masyarakat suka dengan program dan masyarakat merasakan 95% program itu bermanfaat bagi masyarakat kota Prabu Muli. Tapi semuanya kita serahkan masyarakat. Karena pemimpin zaman sekarang beda dengan pemimpin zaman dulu. Karena mengapa? Karena kita harus benar-benar berada di tengah-tengah masyarakat. Bukan zamannya lagi kita minta dilayani. Bayangkan subuh-subuh kita siap melayani daripada masyarakat kota Prabu Muli. Jujur saja di Prabu Muli banyak yang tidak sanggup jadi wali kota. Kenapa? Karena melayani orang 200 tiap subuh ini yang tidak banyak jadi wali kota. Mereka ingin jadi wali kota hanya enaknya saja, naik mobil, naik pesawat, dilayani. Kemudian saat melayani satu persatu masyarakat ini banyak yang tidak sanggup. Alhamdulillah kita terbukti, janji kita melayani, kita buktikan dengan melayani. Insya Allah kita sebagai wali kota selamat dunia dan selamat akhirat. Terima kasih. Mengapa rakyat Prabu Muli layak memilih kami menjadi pemimpin? Karena kami telah membuktikan dalam kurun waktu 5 tahun kami mengemban amanah masyarakat Kota Prabu Muli, kami laksanakan dengan kekompakan, kebersamaan. Kita bisa membangun Kota Prabu Muli seperti yang sama saat ini kita nikmati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Mana pendukung paslon Haji Ridho Yahya dan Andreasa Fikri? Oke, baik. Hadirin sekalian, acara debat publik pertama pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan 2018 telah berakhir. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Debat ini akan menjadi tolak ukur Anda dalam memilih wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli untuk periode 5 tahun mendatang. Jangan lupa, gunakan hak pilih Anda 27 Juni mendatang, hari Rabu, karena suara Anda akan menentukan masa depan kota Prabu Muli menjadi jauh lebih baik. Sampai jumpa dan satu lagu penutup, Padamu Negeri. Padamu Negeri. Hadirin silakan duduk kembali.
Dan pemirsa, demikianlah rangkaian acara debat publik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Prabu Muli yang sudah berlangsung hari ini. Dan tentunya jangan lupa pemirsa, bagi Anda masyarakat Prabu Muli untuk datang ke TPS pada tanggal 27 Juni mendatang, karena pilihan Anda akan menentukan nasib kota Prabu Muli 5 tahun mendatang. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Firza Rizky. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Masyarakat Kota Prabu Muli. Pilkada sudah di depan mata. Ayo tentukan hak pilih Anda. Ingat, 27 Juni 2018, datang ke TPS. Pilihan Anda menentukan masa depan kita semua.